Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari program studi Perbankan Syariah UIN Sukaria. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kerangka kerja ALMA atau Asset Liability Management berdasarkan gambar yang saya tampilkan ini. Di bagian sisi sebelah kiri gambar, terdapat organisasi dan skill. Nah, organisasi itu biasanya terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, manajer risiko, manajer tracer, dan manajer pembiayaan atau kredit. Atau yang disebut dengan ALCO, Asset Liability Committee. Nah, komite ini dalam bank bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan ALMA. Kemudian skill terdiri dari divisi tracer, divisi akuntansi, divisi manajemen risiko, divisi funding atau dana, divisi pembiayaan atau kredit, atau biasa disebut dengan ASG, Asset and Liability Support Group. Mereka adalah kelompok pendukung ALCO dalam menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Di bagian paling atas, ada menetapkan kebijakan dan tujuan. Pada tahap ini, manajemen bank menentukan arah dan strategi utama dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Ada beberapa hal yang ditentukan dalam tahap ini. Yang pertama, ada target likuiditas bank. Yang kedua, ada batas risiko yang dapat diterima. Yang ketiga, ada target keuntungan atau laba. Yang keempat, ada strategi pengelolaan dana. Yang kelima, ada kebijakan pembiayaan dan pendanaan. Nah, tahap ini sangat penting karena semua kegiatan ALMA akan mengikuti tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian di bawahnya ada informasi penunjang. Informasi penunjang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengumpulan informasi eksternal. Pengumpulan informasi eksternal ini biasanya dilakukan di luar bank, seperti regulasi, pasar dan pesaing, dan selera konsumen. Yang kedua, ada pengumpulan analisis data internal. Data internal ini meliputi jumlah simpanan nasabah, jumlah kredit atau pembiayaan, jadwal jatuh tempo aset dan kewajiban, pendapatan dan biaya operasional, struktur keuangan bank. Data internal ini digunakan untuk mengetahui kondisi bank saat ini. Setelah dilakukannya pengumpulan informasi eksternal dan pengumpulan analisis data internal, masuklah ke bagian menyusun dan menilai skenario. Setelah itu, disusunlah SOP untuk melaksanakan proses manajemen. Nah, proses manajemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada manajemen likuiditas, yang kedua manajemen gap, dan yang ketiga ada manajemen earning. Manajemen likuiditas ini menjaga agar bank tetap mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian manajemen gap menjaga kestabilan antara RSA dan RSR supaya keuangannya stabil dan penggunaan dana sekundernya maksimal. Dan setelah itu, manajemen earning untuk komponen pelaksanaan jasa-jasa keuangan dan pembiayaan. Setelah tersusun, maka dilaksanakanlah sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Dan yang terakhir, setelah 1 periode kemudian, maka dapatlah hasil. Demikian penjelasan mengenai kerangka kerja ALMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.